kita yang hadir pada malam hari ini. Kita percaya Tuhan hadir di sini. Kita mau berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita, Sinar Kebenaran.
Darah sukacita mengalir di dalam hati kami, sehingga kami memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh hati, dengan hati yang sukacita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita saudara? Kita mau kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Masih saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita akhiri karena Aku ada Tuhan.
berdiri pujian sungguh ku bangga Bapa. Ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti
Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami mohon Tuhan, biarlah firman yang disampaikan ini boleh bertumbuh dan berbuah di hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Pada saat ini, sore menjelang malam hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya pada malam hari ini berjudul Bersyukur atas panggilan Tuhan. Kita buka di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12. Timotius pasal 1 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia telah menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi ini saya ada mengutip versi bahasa Indonesia masa kini ya, yang artinya saya mengucap terima kasih kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Ia sudah memberikan kekuatan kepada saya untuk melayani Dia, dan Ia menganggap saya layak untuk tugas itu. Jadi khotbah saya pada hari ini yaitu bersyukur atas panggilan Tuhan. Kita semua dipanggil Tuhan, amin. Kita semua punya panggilan masing-masing. Jadi saya catat di sini apa yang dimaksud dengan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan adalah panggilan untuk melayani, yaitu suatu perkenanan yang besar, sehingga oleh karenanya mereka yang terpanggil harus bersyukur. Jadi panggilan Tuhan ini besar. Jadi kita harus bersyukur. Ini saya minta kita buka di dalam Yesaya, kitab Yesaya Perjanjian Lama. Yesaya pasal 6 ayat 8. Di sini saya mengambil contoh ya. Ini adalah contoh Yesaya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini saya menjelaskan singkat ya. Ini cerita tentang Yesaya dipanggil Tuhan untuk melayani. Jadi saya mengambil contoh Yesaya ya. Lalu selanjutnya, setiap kita dipanggil dan memiliki panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Pertanyaannya, apa saja contoh panggilan Tuhan pada umatnya? Yang pertama saya catat, memberitakan firman Tuhan atau berkhotbah, itu yang pertama. Yang kedua, memimpin pujian, seperti kakak Ia tadi memimpin pujian ya. Yang ketiga, pemain musik. Saudara semua tahu ya. Habis itu nomor 4, penari tamborin. Yang kelima, panggilan untuk berdoa. Itu yang saya catat di sini. Tapi di luar itu ada penerima tamu, ada
ada LCD, itu juga termasuk panggilan dari Tuhan. Jadi biarpun penerima tamu kita tidak boleh remehkan ya, itu juga pelayanan yang Tuhan kasih buat kita. Selanjutnya, siapa saja yang layak untuk menerima panggilan Tuhan? Yaitu orang-orang yang telah Tuhan pilih dan Ia tempatkan di dalam pelayanan itu. Dan siapa yang Tuhan panggil pasti dijadikan mampu oleh itu. Nah, ini saya ambil dari pengalaman saya ya secara pribadi. Saudara semua pasti tahu, saya awal sebelum saya masuk pelayanan di musik itu saya pelayanan di Tamborin. Itu awal pelayanan saya di gereja ini. Jadi penari tamborin. Jadi sebenarnya saya tidak menyangka saya bisa pelayanan di musik ini, karena saya orangnya nggak percaya diri. Jadi saya kira ya kalau saya dapat pelayanan tamborin ya itulah pelayanan saya gitu. Jadi ternyata di balik itu Tuhan kasih saya panggilan yang lebih besar lagi, yaitu memainkan musik. Saya bersyukur sama Tuhan karena di tamborin pun itu saya tidak terpikir sama sekali bisa itu naik pangkat ke musik ya. Jadi saya sangat bersyukur sama Tuhan, Tuhan panggil saya. Jadi saya juga sebelum main musik, saya juga tamborin itu kan biasanya ada giliran. Nah itu saya juga sempat di LCD di belakang juga ya. Nah saya juga pegang LCD pada saat itu, tapi ya saya tidak menyangka memang Tuhan memanggil saya di musik itu ya. Jadi itu adalah panggilan bagi saya, itu panggilan yang besar dan saya sangat bersyukur Tuhan panggil di situ. Jadi itu pengalaman pribadi saya dan saya akan lanjutkan lagi untuk poin yang selanjutnya. Kapan seseorang mendapat panggilan Tuhan? Di sini saya ajak saudara lagi, kita buka di dalam Yeremia. Yeremia pasal 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menerapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi sebelum kita dilahirkan pun Tuhan sudah memilih kita. Jadi kalau misalnya kita punya pelayanan, contoh ya penari tamborin, pemimpin pujian, pemain musik, itu kita harus menerima itu karena Tuhan yang memilih kita. Jadi jika kita ditunjuk Tuhan melayani, kita harus melaksanakan, tidak boleh menolak ya, karena itu Tuhan sendiri yang menunjuk kita dan yang memilih kita. Kita kembali lagi di 1 Timotius tadi ya. 1 Timotius 1 ayat 12. Di sini saya menggarisbawahi yang bagian B-nya. Kita kembali buka ya di 1 Timotius pasal 1 ayat 12 tadi ya. Saya baca bagian B-nya. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi karena Tuhan mengenal pribadi kita dan ia tidak sembarangan memilih orang yang akan ia panggil untuk melayani. Dan apa yang akan terjadi ke depan, Tuhan
Tuhan itu memilih kita tidak sembarangan. Kita belum lahir pun Tuhan sudah memilih kita, karena Tuhan tahu apa yang terjadi masa depan kita. Tuhan itu tahu, jadi kita tidak perlu khawatir. Poin selanjutnya, mengapa kita dipilih Tuhan untuk melayani? Yang pertama, Tuhan menganggap kita layak untuk tugas itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menganggap kita setia. Yang ketiga, karena kita diperhitungkan sebagai orang yang dapat dipercaya. Ini ya, yang ketiga ini Tuhan sudah memperhitungkan kita ini, kita yang dipilih Tuhan pasti orang yang dapat dipercaya. Jadi kita jangan mengecewakan Tuhan dengan menolak panggilan Tuhan, melayani Tuhan. Misalnya worship leader, pemimpin pujian itu ya, habis itu tamborin, jangan menolak ya, karena itu pelayanan kita kepada Tuhan, dan belum tentu Tuhan memberi kita pelayanan itu 2 kali. Jadi sekali Tuhan memberi pelayanan kepada kita, terimalah itu dengan segenap hati dan sungguh-sungguh. Selanjutnya, bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk melakukan panggilan Tuhan? Yang pertama, saya catat, mempersembahkan seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ini kita buka di dalam Roma pasal 12. Roma 12 ayat 1. Saya bacakan buat kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini sudah jelas ya, di Alkitab sudah dicatat. Kita melayani Tuhan, kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, semuanya yang ada pada kita. Jadi kita melayani Tuhan total, pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Yang kedua, berdoa kepada Tuhan dan meminta kekuatan serta rohnya agar kita tetap teguh. Ini kita buka di dalam Efesus, kitab Efesus pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi sebelum kita mempersiapkan diri, kita berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan. Karena kalau kita sendiri yang melayani, itu sama aja kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kita melayani Tuhan. Yang ketiga, berpuasa. Kenapa? Karena sebagai ungkapan kesungguhan kita kepada Tuhan. Jadi sebelum kita pelayanan, kita perlu puasa untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita melayani Tuhan. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengucap syukur atas panggilan Tuhan? Yaitu kita datang kepada Tuhan sambil memuji nama Tuhan. Kita berdoa, kita misalkan setelah pelayanan kita memimpin pujian, setelah itu kita berdoa sama Tuhan, kita mengucap syukur. Apalagi kalau pelayanan kita sukses, itu kita harus bersyukur sama Tuhan. Kita jangan lupa bersyukur. Yang
Untuk yang terakhir kita buka di Filipi 4. Filipi 4 ayat 13 ini sudah sering ya dikotbahkan. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu ayatnya. Jadi apapun pelayanan yang Tuhan tempatkan buat kita, kita harus bersyukur dan setia. Penting setia, karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Dan percaya saja Tuhan pasti mampukan. Ini saya ada mencatat poin lagi. Yang pertama, dalam melayani Tuhan harus ada panggilan. Kalau misalnya kita nggak ada panggilan, bagaimana kita melayani Tuhan? Itu sama aja kita pakai kekuatan kita sendiri. Tapi kalau Tuhan yang panggil kita, Tuhan pasti beri kita kekuatan. Yang kedua, kita melayani harus mengandalkan Tuhan. Seperti yang sebelumnya tadi saya bilang, kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan kita mau sendiri. Sebelum pelayanan kita harus berdoa juga agar Tuhan memberi kita kekuatan. Untuk ayat terakhir saya buka di dalam Yeremia. Kita buka. Kita Yeremia lagi ya. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Jadi orang yang tidak mengandalkan manusia, jelas di Alkitab bilang adalah orang yang terkutuk. Jadi oleh karena itu kita harus mengandalkan Tuhan di setiap hidup kita. Kemudian kita lanjut ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati. Jadi bukan hanya kita sendiri yang melayani, tapi Tuhan bersama-sama dengan kita di saat kita melayani kalau kita mengandalkan Tuhan. Jadi itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, singkat, tapi biarlah ini bertumbuh dan berbuah di hati kita masing-masing. Amin buat firman Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Kakak Agus. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan dari Kamu Bapa, karena Engkau sangat mengasihi setiap kami yang hadir
sendiri, tetapi untuk banyak orang. Ajarkan kami untuk tetap setia Tuhan dalam setiap panggilan-Mu dan setiap pelayanan-Mu dan setiap apa yang kami kerjakan, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Memberkati sidang pemuda yang hadir pada malam hari ini, memberkatinya dalam sekolahnya, dalam kuliahnya, dalam pekerjaannya, dalam keluarga dan bahkan dalam pelayanannya. Engkau berhasil dan beruntung. Segala mereka yang kerjakan, Engkau yang terus menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau bersama-sama kami, Engkau menuntun dan menyertai kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Kita akan mendengarkan firman pada malam hari ini. Kebetulan jadwalnya masih dalam revisi, jadi saya akan bacakan untuk Sabtu depan. Sabtu pada tanggal 1 Juli 2023, worship leader oleh Saudari Francisca Yuni Kaneli, kemudian firman Tuhan oleh Saudari Aktifani, musik oleh Saudara Maria Angelina, petugas persembahan oleh Saudari Valencia, dan doa persembahan oleh Saudara Samuel Febrian. Ya, iuran kita Rp20.000 untuk seragam, jangan lupa dan tidak menumpuk. Dan untuk selanjutnya demikian ibadah kita. Selamat pulang.